Apa yang dilakukan guru setelah melakukan observasi oleh kepala sekolah di pengelolaan kinerja PMM? Pastinya teman-teman penasaran bagaimana selanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya, apakah guru itu dinilai ataukah diberi grade sedemikian. Nah, pastinya kita semuanya penasaran. Untuk itu kita akan simak video ini, jangan di skip, kita ikuti video ini sampai selesai supaya kita semuanya dapat pemahaman tentang bagaimana mengisi tindak lanjut setelah atau pasca diobservasi oleh kepala sekolah. Yuk kita simak video ini bersama-sama, kita kerjakan tindak lanjut pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Darmaji, guru PJOK dari SD Negeri 1 Sidodadi, Kecamatan Gadegan, Kabupaten Malang. Ya, oke, langsung saja kita akan masuk pada aplikasi PMM. Nah, kita sudah mulai masuk. Ini saya masuk mulai awal ya, seperti ini, seperti biasanya. Kita masuk di browser kita, ketik PMM atau Merdeka Mengajar begitu, login saja menggunakan akun belajar kita. Kemudian ketika sudah masuk, teman-teman kita semuanya disuguhi menu yang seperti ini. Nah, ini karena kita hari ini akan melakukan pengelolaan kinerja, nah kita akan memilih yang ini, pengelolaan kinerja. Kemudian kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita pilih yang sebagai pegawai ya. Nah, tampilannya ini adalah tampilan ketika sudah melakukan observasi, atau ini adalah penampilan PMM atau tampilan PMM yang sudah melakukan atau sudah dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Kemarin 20% ya, 25 atau 20% kemarin. Sekarang sudah menunjukkan ke 50%. Ke 50%. Nah, teman-teman jika penampilan belum seperti ini, teman-teman bisa menghadap kepala sekolah atau meminta untuk diobservasi sesuai jadwal ya. Tapi teman-teman kemarin jadwalnya itu ada kebijakan lah, boleh dilakukan sebelumnya atau sesudahnya di jadwal atau tanggal penjadwalan itu. Jadi PMM ini luas, tidak kaku seperti itu teman-teman. Kalau yang misalkan kemarin liburan karena ini sudah hampir pertengahan Maret, ini sudah pertengahan Maret ya, tentunya sudah banyak jadwal yang mendekati, ini boleh dilakukan sebelum tanggal itu. Kemudian ketika sudah kelewatan, boleh juga untuk diobservasi oleh kepala sekolah. Itu informasi tentang observasinya. Nah, teman-teman kita kembali ke topik kita hari ini, yaitu tentang tindak lanjut, mengisi tindak lanjut setelah diobservasi. Seperti ini, kita sudah ke menu observasi praktik kinerja. Nah, ini sudah 50% ya. Ini sudah 50%. Kemudian kalau kita ke bawah tampilannya akan seperti ini. Ini adalah untuk pengumpulan dokumen-dokumennya yang waktu itu di RHK itu ya. Nah, kemudian yang ini kita klik saja. Ketika sudah seperti ini, kita cek langkah observasi. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ketika kemarin belum melakukan atau dilakukan observasi oleh kepala sekolah, ini belum centang hijau. Ini adalah tahapan isian dokumen persiapan ya. Ini bagian-bagiannya ya. Bagian 1 ini pelaksanaan observasi kemarin di Januari sampai Februari, itu adalah penjadwalan. Di sini kita sudah jadwalkan, dan kemarin saya menjadwalkan malah 29 Februari teman-teman. 29 Februari bisa saja, padahal observasi itu dilakukan Maret ya, tapi saya menjadwalkan 29 Februari, bisa saja. Itu luas, tidak ada saklek begitu. PMM-nya lemes teman-teman, artinya luas ya, bisa kebijakannya bisa tidak saklek begitu. Nah teman-teman, kalau ini belum dilakukan observasi atau penilaian, wah serem banget ya kayaknya penilaian oleh kepala sekolah. Sebenarnya tidak teman-teman, menurut saya
observasi itu bukan penilaian, tapi kepala sekolah melihat upaya kita untuk melakukan pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan penilaian. Kalau penilaian serem banget ya. Nah, ini sudah centang hijau, artinya kita sudah masuk ke sini. Teman-teman sekali lagi pastikan ketika belum diobservasi, belum seperti ini. Jadi minta diobservasi atau diberi nilai, bukan nilai sih. Nilainya berbentuk kalimat dari kepala sekolah soalnya. Ya, oleh kepala sekolah nanti akan penampilan seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan ke isi dokumen. Nah, kalau kita ke dokumen, ini yang dinamakan dokumen tindak lanjutnya ya. Dokumen tindak lanjut, kita baca dulu, cek rating of observasi. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh penilaian peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Nah, kemarin teman-teman kita sudah diobservasi oleh kepala sekolah dan ini hasilnya. Saya kemarin milih tiga-tiganya, target perilakunya 3. Kemudian ini adalah catatan dari kepala sekolah kita yang diberikan kepada kita. Yang perilaku yang pertama itu saya dapat rating dilakukan dan efektif. Yang kedua juga seperti itu, dilakukan dan efektif. Kemudian yang ketiga dilakukan dan efektif. Kemudian catatan dari kepala sekolah kita yaitu ini. Nah, ini sudah diberikan. Kemudian kepala sekolah setelah memberi 3 perilaku tadi juga memberikan rekomendasi. Ini adalah rekomendasi dari atasan kita, dari kepala sekolah kita. Nah, ini kepala sekolah saya yang memberikan rekomendasi seperti ini. Nah, jadi ini sudah diberikan catatan dan rekomendasi oleh kepala sekolah kita. Kita lanjut teman-teman, kita klik di pojok bawah di berwarna biru, klik lanjut saja. Kemudian kita ke langkah-langkah tindak lanjut observasi. Nah, ini langkah yang pertama ya, lakukan refleksi. Nah, ini berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Nah, kemudian diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Yang dimaksud formulir adalah ini nanti. Ya, kemudian lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Oke, kita masuk ke formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, seperti ini. Kemudian kalau teman-teman ingin tahu apa sih tujuan formulir ini, bisa diklik di sini. Ini adalah informasi yang diberikan oleh platform ini berkaitan penjelasan tujuan formulir ini. Nah, kita lanjut saja teman-teman. Kita akan diberikan pertanyaan seperti ini, bukan pertanyaan, ini refleksi seperti yang di awal ini. Lakukan refleksi. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ini lakukan refleksi. Kita akan melakukan refleksi dulu. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Ini refleksinya. Ini ada tulisan samar ini untuk memberikan contoh. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini contoh ya. Tapi ini kita diberikan panduan teman-teman. Diberikan panduan untuk pengisian refleksi ini. Nah, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Kesulitan yang Anda hadapi bisa diungkapkan di refleksi itu ya teman-teman. Aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya. Perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian kita disuruh menjelaskan aspek tantangan berikut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Ini ada panduannya. Ini tinggal kita klik saja di tengah kolom ini sampai berwarna biru seperti ini, kotak ya. Ketika belum berwarna biru, belum ya, kita ketik sesuatu belum mau dia, tapi kita klik di dalam area kotak biru ini, dan nanti kita diberi kesempatan untuk menulis 1000 huruf ya. Nah, kita klik 1000 huruf. Jadi panjang pun bisa teman-teman. Ini panjang pun bisa. Kita akan menulis contohnya
Saya oke. Nih, saya sudah memberikan refleksi saya kesulitan membuat hadiah dan hukuman saat di awal pembelajaran karena siswa belum memahami tentang disiplin positif di kelas dan kesulitan menerapkan metode pembelajaran secara seragam karena kelas 1 ini terdapat 3 siswa berkebutuhan khusus. Kebetulan kemarin observasi saya teman-teman itu di kelas 1 dan ini kesulitan saya. Kebetulan juga seperti ini saya ungkapkan secara jujur dan kesulitan saya waktu praktik ya, waktu mengajar dan diobservasi begitu ya. Oh iya, kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang bertanya ya, bagaimana sih observasinya tersebut. Nah, sebenarnya tidak membawa sesuatu apapun, hanya melihat saja dan mengisi di aplikasi PMM kepala sekolah begitu saja, ada di video lainnya ya. Kemudian kita ini boleh nih cek hasil observasi teman-teman. Maaf ya, hari ini saya panggil Bapak Ibu teman-teman saja karena kebiasaan ya. Ya teman-teman guru. Nah, cek hasil observasi ini bisa kita coba ya. Nah, ini hasil observasi kita. Kalau misalkan kita lupa ya, oh mau nulis ini apa sih kemarin catatan dari kepala sekolah kita, apa sih catatan dari kepala sekolah kita, ini boleh dilihat. Ini kalau mau ditutup kembali saja. Nah, misalkan nulis ini aku kemarin apa ya, catatan dari kepala sekolah, ini bisa melihat di sini. Nah, oke. Kita turun sekarang. Pilihan belajar. Nah, kita sudah masuk ke langkah selanjutnya. Kalau kita refleksi sekarang, diskusi dengan atasan ini dilakukan. Kemudian sekarang lakukan upaya tindak lanjut ini. Nah, kita akan melakukan tindak lanjutnya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, sama cara mengisinya, diklik di tengah sini sampai berwarna biru. Kemudian kita mengetik kalimat yang akan kita tuliskan atau tujuan tindak lanjut kita. Nah, tujuan tindak lanjut ini ada contohnya, membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan. Nah, ini kita tuliskan saja teman-teman. Membicarakan, kita akan menirukan ini wis, gak apa-apa. Membicarakan program Oke, membicarakan program lanjut dengan kepala sekolah dan rekan guru begitu saja. Ini tindak lanjut saya. Saya akan berbicara pada kepala sekolah bagaimana cara mengatasi kesulitan saya tadi dan rekan guru gitu ya. Kemudian kalau sudah ini diberi kesempatan 500 huruf teman-teman. Teman-teman boleh merancang tindak lanjut sedemikian rupa selengkap mungkin ya. Kebetulan saya cuma 67 aja. Gak apa-apa, maksimal ya, ini bukan minimal, maksimal 500 huruf, jadi banyak sekali. Kemudian kita masuk ke ini, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, ini untuk mencapai tujuan ini kita juga ditanya apa sih upayanya. Nah, kita klik di kolom ini. Kalau belum terklik, klik sini sampai berwarna hijau, kita baru bisa mengetiknya. Saya akan isi sesuai contoh ya, ini ya, mirip contoh lah, mendiskusikan, kalau ini dinas pendidikan saya mendiskusikan dengan kepala sekolah untuk membicarakan strategi inovatif dengan program kepala sekolah, begitu saja ya. Oke. Saya begini saja, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru untuk mencapai strategi yang maksimal, begitu saja. Juga sama, ini boleh menulis banyak sekali sampai 500 huruf teman-teman. Nah, kemudian teman-teman,
ini kita ditanya kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut tersebut. Kita akan, ini kan tindak lanjut kita ini ya, tindak lanjut kita. Kita ditanya kapan akan melaksanakan tindak lanjut ini, dan saya kalau tadi ini ya, kapan Anda melaksanakan tindak lanjut hari ini kan Maret. Jadi saya tulis saja April gitu ya. April sampai Mei gitu aja ya. April sampai Mei. Nah, supaya berjenjang teman-teman. Hari ini kan Maret kita melakukan observasi, kemudian ya bulan depan lah, April, Maret, April, Mei, sampai Mei wis gitu aja. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita klik saja, ini sudah pilihan teman-teman, tidak menulis tapi diklik di sini, atau di sini bisa, di sini aja ya, di panah ini diklik, kita akan diberikan pilihan dukungan ya. Karena saya tadi di sini apa? Kita lihat lagi. Ini adalah berbicara dengan kepala sekolah, jadi saya akan memilih yang ini, memperoleh mentoring. Ini ya, begini. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita turun. Ini kalau di sini sudah pilihan belajarnya, kemudian kita ke bawah lagi ada opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar PMM ya. Ini ditanya lagi, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Di sini teman-teman ada 3 pilihan, kita boleh milih semuanya ya. Kita boleh milih satu, karena ini minimal satu. Pilih minimal satu tujuan untuk tindak lanjut berdasarkan per Dirjen, GTK dan seterusnya ini ya. Nah, jadi kalau kotak seperti ini adalah bisa dipilih satu teman-teman. Kalau bulat biasanya lebih dari satu ya. Tapi kalau kotak ini minimal satu, atau bisa lebih dari satu. Maaf, kalau kotak seperti ini bisa lebih dari satu, boleh satu. Kita akan pilih. Kita baca dulu ya. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, pilih modul pelatihan. Ini bisa dipilih di sini teman-teman. Ya, kalau ini diklik dulu, kalau belum diklik, belum dicentang, belum ada pilihannya. Kalau kita centang seperti ini akan muncul pilihan-pilihan. Nah, kita coba. Ada nggak yang masuk dengan saya tadi? Enggak. Saya coba lihat yang ini. Desain pembelajaran yang relevan dan kondisi di sekitar sekolah dan melibatkan peserta didik. Kita lihat pelatihan mandirinya ini apa saja, mendesain proyek, layanan peminatan. Kita coba skip dulu, jangan. Kita coba yang ini, latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang relevan peserta didik. Kita lihat di sini. Yang bineka. Nah, ini mungkin masuk teman-teman kepada pilihan saya. Teman-teman ingat kan pilihan saya tadi, atau keluhan atau kesulitan saya tadi adalah memberikan hukuman dan hadiah pada saat awal, dan mengelompokkan atau memberikan pembelajaran yang imbang lah, intinya yang imbang, yang seragam, karena sekolah saya ini beragam teman-teman. Ada di kelas 1 itu ada yang kalau dilihat dari latar belakang sosial juga, budaya juga, agama ini ada 3 di sekolah saya, Islam, Hindu, Kristen, dan ada kebutuhan belajar peserta didik ini, kebutuhan belajar peserta didik di keluhan saya ya, karena ada 3 siswa yang berkebutuhan khusus, ada yang ya tidak bisa melakukan hal yang sama saat melakukan olahraga. Kebetulan saya olahraga teman-teman, atau PJOK, jadi ini sangat berpengaruh. Saya akan mengambil ini, sekolahku yang bineka. Oke, saya akan milih ini. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah menjatuhkan pilihan, ini boleh dipilih. Kalau teman-teman ini yakin, wah saya ini akan menyelesaikan pelatihan mandiri 3 ya. Nah, setelah ini gak apa-apa. Kalau saya 1 aja gak apa-apa. 1
Satu ini teman-teman. Kemudian boleh ya teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman biar rajin lah biar ini bagus sempurna, ini dipilih semuanya. Jadi nanti dapat pelatihan mandiri. Ini sepertinya loh, kalau tebakan saya ini akan membuat aksi nyata ya, aksi nyata pelatihan mandiri seperti pelatihan mandiri sebelumnya itu ya. Saya milih satu saja, akan membuat satu pelatihan mandiri dan beserta aksi nyatanya satu saja di sini. Kemudian ini ditanya lagi, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Periode tindak lanjut. Ini bisa tulis. Kalau teman-teman ingat di atas di pilihan belajar tadi saya menuliskan April sampai Mei. Jadi saya di sini akan menuliskan ke jenjang berikutnya. Juni begitu. Karena tadi saya isi di sana di atas April sampai Mei, Juni saya di sini supaya berjenjang. Dan saya yakin ini tidak saklek, ini Juni ini juga memungkinkan dikerjakan di April karena kalau kita melihat penjadwalan itu fleksibel ya, tidak sekaku itu penjadwalannya. Tapi ini saya rasa juga sama, nanti saya tebak ya, ini menebak ini dikerjakan sebelum Juni juga saya menebak bisa. Oke, saya yakin Juni aja. Gak apa-apa, satu modul saja 1 bulan pasti selesai. 2 hari lah selesai. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita ditanya lagi nih teman-teman. Kalau di atas tadi saya memilih yang seperti ini ya, di pilihan belajar ini saya memilih memperoleh mentoring dari KS. Di bawah teman-teman di pilihan belajar yang dari platform Merdeka itu juga diberikan pilihan seperti ini. Saya juga samakan memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal itu. Nah, ini sudah diisi semua teman-teman, saya sudah mengisi semuanya. Ini bisa kita simpan draft ya, bisa kita simpan draft atau langsung kumpulkan. Jadi setelah mengisi semuanya, teman-teman bisa milih simpan draft. Misalkan kita simpan draft, itu bisa dibuka lagi, kemudian kalau mau langsung kumpulkan, yakin wis ini aja, oke kumpulkan. Tapi kita simpan draft dulu, barangkali mau diperenungkan lagi. Kalau tadi wah saya kok milih satu ya, saya mau satu modul ya, satu tindak lanjutnya, satu pilihan pelatihan mandiri, terus saya kok pengen 3 ya, tapi ragu-ragu gitu, boleh disimpan draft dulu seperti ini, simpan draft. Nah, simpan draft sebelum keluar. Nah, ini ditanya lagi, yakin? Nah, kita yakin, pilih yang biru, simpan dan keluar. Oke, jadi penampilannya akan dibawa ke sini lagi di awal tadi. Nah, dicentang ini ya. Kemudian kalau mau melanjutkan lagi teman-teman, ini tinggal pilih lanjutkan. Ini sebenarnya kita masih ini ya, masih tidak terhapus apa yang kita isi tadi. Klik lanjutkan saja. Nah, ini lanjut. Kemudian ini sudah yang kita ketik tadi, yang kita pilih tadi ya. Ini tidak terhapus teman-teman, seperti ini. Oke. Kalau sudah yakin, boleh nih dikumpulkan. Kalau belum yakin ya kumpulkan, simpan draft. Karena ini hari ini saya yakin teman-teman, saya akan mengerjakan seperti ini dan tindak lanjutnya, refleksinya tadi ya seperti ini yang akan saya kumpulkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kumpulkan dan ini setelah dikumpulkan seperti ini, bismillah ya, kita kumpulkan ya, kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Setelah dikumpulkan ini tidak bisa kita mengedit atau merubah lagi yang kita rencanakan tadi teman-teman. Oke, kita kumpulkan saja ya. Oke, berhasil dikumpulkan. Jadi sekarang centang hijau ini teman-teman, tinggal kita menunggu respon dari akun kepala sekolah kita. Kalau sudah direspon, kita akan melanjutkan ke bagian 2, tindak lanjut observasi ini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, jelas ya. Ini tadi real pengerjaan saya teman-teman. Jadi ya agak
agak kurang jelas ya mohon maaf ya. Jadi itu langkah-langkah kita setelah diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian kita setelah ini tinggal menunggu respon dari akun PMM-nya kepala sekolah untuk menilai, memberikan respon di akun kita ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Intinya observasi itu bukan hal yang menyeramkan atau serem atau dinilai ya. Ini tadi observasinya itu hanya kepala sekolah melihat kita mengajar di kelas, kemudian memberikan ulasan, memberikan refleksi, kemudian memberikan pesan ya. Ini pesan lah kurang apa atau bagaimana, pokoknya memberikan seperti itulah dari kepala sekolah di akun belajarnya. Kemudian setelah ini kita tinggal nunggu teman-teman, kita tunggu ya kepala sekolah. Saya akan berdiskusi lagi, saya akan bilang pada kepala sekolah untuk saya sudah melakukan langkah berikutnya, tinggal ibu atau bapak yang melaksanakan selanjutnya begitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat konten ini, dan kalau ada salah-salahnya atau salah-salah kata atau salah-salah penyampaian di aplikasi PMM atau cara saya menyampaikan sharing ini, mohon maaf. Sekali lagi, ini saya tidak mengajari, tapi saya ingin berbagi langkah-langkah yang dikerjakan ini supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman menyiapkan juga kalimat-kalimat refleksinya, bagaimana menyiapkan yang belum diobservasi ini bisa menyiapkan, oh saya akan tampil seperti ini, tampil trendy supaya nanti ulasannya bagus dari kepala sekolah gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman sehat semuanya, lancar rezekinya, lancar aktivitasnya, tidak ada kendala suatu apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat berjumpa kembali di video-video lainnya.